Ya, istri meneruskan kepemimpinan sang suami. Ternyata sudah terjadi di tanah air ini cukup banyak, saudara. Banyak istri kepala daerah yang melanjutkan kepemimpinan sang suami setelah terpilih dalam pilkada. Nah, apakah ini bisa disebut sebagai dinasti politik untuk melanggengkan kekuasaan? Yuk, kita ajak diskusi bersama Jati Dharma. Gibran Rakabuming, putra sulung Presiden Joko Widodo, yang juga wali kota Solo. Gibran dinilai mumpuni sebagai kepala daerah. Akhirnya banyak nih yang mendukung Gibran untuk maju dalam pilkada, tapi kali ini levelnya lebih tinggi, di pemilihan gubernur. Ada yang bilang di DKI Jakarta, ada yang bilang juga maju aja di Jawa Tengah. Cerita lain, Kaisang Pangarep, sang adik. Kabarnya Kaisang ini mulai tertarik juga untuk terjun ke dunia politik praktis seperti sang kakak. Tapi ini masih harus dikonfirmasi lagi ke Kaisang. Nah, kalau dengar berita-berita seperti ini yang ada di pikiran kita pasti soal dinasti politik, ya nggak? Dinasti politik, berbagi kekuasaan, di mana ini garisnya turun-temurun. Sang ayah Presiden Jokowi sebagai presiden, anaknya jadi wali kota atau kepala daerah. Nah, ini dan seterusnya. Itu udah biasa ya, garis dinasti politik ini ke bawah. Tapi gimana kalau misalkan dinasti politik ini garisnya ke samping? Maksudnya? Nah, maksudnya nih, dinasti politik di mana ada seorang istri kepala daerah akhirnya maju di periode berikutnya menjadi kepala daerah juga. Nah, ini yang banyak ya kira-kira di Indonesia. Dan aturannya gimana? Kemudian dinasti politik ini apa bukannya merupakan perpanjangan masa berkuasa? Diskusi yuk. Istri masuk ke dunia politik praktis mengikuti jejak sang suami. Nggak ada salahnya dong, ya nggak? Nah, ini terjadi pada Teh Lia alias Atalia Praratya, istri Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kita tahu dong, Ridwan Kamil ini pernah menjadi wali kota Bandung dan dikenal cukup mumpuni, berhasil deh mengubah kota Bandung menjadi lebih baik. Sebagai istri wali kota, tentunya Teh Lia ini dikenal oleh warga Bandung. Dan akhirnya warga Bandung menggadang-gadang Teh Lia ini untuk menjadi calon wali kota berikutnya. Karena Teh Lia dinilai memiliki kapabilitas. Survei yang dilakukan oleh Indonesian Politics Research and Consulting di 20-28 November 2022 lalu kepada 800 responden, nama Atalia ini muncul menempati posisi kedua dengan meraih 25% suara. Di bawah petahana Yana Mulyana di 28,5%. Selain itu muncul juga nama Nurul Arifin, Raffi Ahmad, dan M. Farhan. Nah, Teh Lia ngakunya sih sudah didukung sang suami untuk maju di Pilkada 2024. Tapi apa kata Teh Lia? Untuk saat ini adalah sebagai pendukung dari suami. Sementara Kang Emil ini mendukung saya untuk kemudian memilih partai mana yang menjadi rumah bagi saya gitu, karena mungkin Kang Emil melihat potensi. Tapi saya masih belum memutuskan karena bagi saya keluarga itu harus nomor satu dulu gitu loh. Jadi jangan sampai misalnya gini ya, Kang Emil pakai kuning saya pakai warna lain kan jadi nggak lucu ya. Nah tapi kalaupun saya harus masuk kuning maka harus pertimbangannya sangat masak sekali gitu. Karena sejauh ini hati saya masih kepada dunia sosial dan kemanusiaan gitu. Tapi udah ada tawaran Bu dari kuning. Ada seperti itu. Nah, kalau Teh Lia di Kota Bandung ini masih menjadi rencana, tapi ternyata di sejumlah daerah di Indonesia sudah terbukti sang istri meneruskan kepemimpinan sang suami. Di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, ada Dedi Mulyadi yang menjadi bupati di tahun 2003 hingga 2008 dan kembali maju jadi bupati di periode 2013-2018. Nah, kemudian diteruskan sang istri yang juga jadi bupati pada tahun 2018 hingga 2023. Di Klaten, Jawa Tengah, Bupati Haryanto menjabat di tahun 2000 hingga 2005. Di periode berikutnya maju lagi, tapi sebagai wakil bupati di tahun 2005 hingga 2010. Sang istri, Sri Hartini, melanjutkan kepemimpinan Haryanto sebagai wakil bupati di tahun 2010 hingga 2015. Kita pindah kota. Di kota Bontang, Wali Kota Bontang Andi Sofyan Hasdam memerintah 2 periode sejak tahun 2001 hingga 2011.
Belum cukup, sang istri Neni Murniaeni melanjutkan kepemimpinan jadi wali kota di tahun 2016 hingga 2021. Ada lagi Bupati Indramayu dari sang suami Irianto MS Syafiuddin yang menjabat 2 periode berlanjut dengan kepemimpinan sang istri Bupati Ana Sopana. Di Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Idam Samawi dianggap sukses menjabat sebagai bupati hingga 2 periode. Dan ini membuat sang istri Sri Suryawidati bisa melanjutkan kepemimpinan di periode 2010-2015. Di Kediri, Jawa Timur, Sutrisno juga berhasil menjabat 2 periode. Sementara sang istri Haryanti tak kalah moncer dengan ikut memerintah selama 2 periode. Ngomongin dinasti politik di Kabupaten Kediri ini menarik. Kenapa? Karena Bupati Sutrisno ini dikenal sebagai bupati yang memiliki 3 orang istri. Di pilkada tahun 2010, istrinya bernama Haryanti ikut pilkada. Dan ternyata harus bersaing berebut kursi bupati dengan istri siri Bupati Sutrisno bernama Nurlaila. Dan Haryanti menang. Nggak sampai di sini. Di pilkada berikutnya 2015, Haryanti maju lagi dalam kontestasi pemilihan bupati. Kali ini Haryanti harus berhadapan berebut kursinya dengan istri ketiga Bupati Sutrisno, Sayekti. Dan lagi-lagi Haryanti yang memenangkan persaingan ini. Menarik ya dramanya. Bicara soal fenomena istri meneruskan kepemimpinan sang suami sebagai kepala daerah ini ternyata masih banyak. Di pilkada tahun 2020, tren fenomena ini meningkat. Tercatat 15,7% dari total kandidat perempuan adalah istri bupati aktif dan non-aktif. Dan ini terjadi di 19 provinsi yang menggelar pilkada saat itu. Sebenarnya, dinasti politik ini sempat dilarang, dan ini termaktub di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Di pasal 7 tertulis, warga negara Indonesia yang dapat menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota adalah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Dan di huruf R tertulis, tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Tapi poin ini akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Menurut Hakim MK ketika itu, poin ini mengandung unsur diskriminasi. Betul, pembatasan ini dilakukan agar menjamin pemegang jabatan publik ini memiliki kapasitas dan juga kapabilitas. Tapi sesungguhnya jangan sampai membatasi hak konstitusional warga negara. Masuk akal sih. Tapi pertanyaannya kemudian, apakah hasil kepemimpinan dari dinasti politik ini baik atau enggak? Ketika keadaan masyarakatnya dan hukumnya buruk, lalu keluarga dinasti yang terpilih itu keluarga yang buruk gitu ya. Kan keluarga macam-macam kan. Nah itu keburukannya dilanggengkan gitu melalui politik dinasti. Kalau kemudian yang terpilih adalah keluarga yang baik, jadi kebaikan ini dilanggengkan. Jadi sekali lagi, karena demokrasi adalah kedaulatan di tangan rakyat, pilihannya itu di tangan rakyat, suara yang dikonversi jadi kursi itu, apakah kemudian melanjutkan kebaikan atau keburukan dari politik dinasti yang disajikan oleh kontestasi pemilu atau pilkada. Jadi dinasti politik ini sebenarnya sah-sah saja, bagus, baik, dan nggak ada salahnya. Yang salah dan membuat dinasti politik ini menjadi dipandang negatif, ya karena sang pemimpin daerah atau kepala daerah yang terpilih ini tidak menjalankan tugasnya dengan amanah. Sampai di sini diskusi. Sampai jumpa.